Shalom adik-adik, selamat pagi. Salam jumpa di sekolah minggu pagi ini ya. Meskipun sekolah minggunya di rumah masing-masing, harus tetap semangat ya. Oke, sebelum kita mulai ibadahnya, kita datang pada Tuhan terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami datang pagi ini untuk mengucap syukur karena Tuhan izinkan kami untuk menikmati anugerah yang Tuhan berikan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau beribadah, mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami, beri hikmat pengertian supaya kami bisa mengerti dan mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, pagi ini kita mau belajar firman Tuhan tentang mengasihi. Pasti kalian tahu ya apa itu mengasihi? Tuhan selalu mengajarkan pada kita untuk selalu tolong-menolong dan saling mengasihi sesama kita. Sebelumnya kita buka Alkitab dulu ya. Kita buka kitab Injil Yohanes 15 ayat yang ke-12. Sekali lagi ya, Yohanes 15 ayat yang ke-12. Ya, mari kita baca. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Sekali lagi ya, dari Yohanes 15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutkan, sebentar kita ada cerita ilustrasi yang mengisahkan 4 sekawan yang berteman akrab dan mereka suka menolong dan saling mengasihi. Yuk sama-sama kita saksikan ceritanya ya. 4 sekawan. Pada suatu ketika ada sebuah danau besar di dalam hutan. Di sana tinggallah 4 sekawan. Seekor tikus bermata besar dan berekor panjang. Seekor rusa coklat keemasan nan cantik. Burung gagak hitam. Dan seekor kura-kura yang bergerak sangat lamban. Si gagak tinggal di pucuk pohon blackberry dekat di tepi sungai. Si tikus tinggal di liang bawah tanah yang aman, si kura-kura tinggal dengan senang di danau, dan si rusa menikmati tinggal di padang rumput hijau nan lembab. Seperti setiap hari, keempatnya berkumpul, tapi hari ini setelah lama ditunggu, si rusa tidak hadir. Mereka sangat bingung. Mereka semua sangat khawatir dan curiga pada si rusa. Si gagak berkata, "Tunggu, aku punya ide. Aku akan mencarinya." Kau benar. Si gagak mulai mencari si rusa. Dia berkoak keras-keras tapi sia-sia. Akhirnya dengan kecewa dan nada rendah, dia kembali berkoak keras. Dan kali ini terdengar sahutan. Ah! Oh, itu pasti suara si rusa. Si gagak lantas terkejut melihat seorang pemburu telah menjerat si rusa dalam perangkapnya. Dia menenangkan si rusa dan bergegas kembali ke teman-temannya. Tanpa menunda lagi, si kura-kura berkata pada si tikus, "Tikus, duduklah di punggung si gagak dan sobeklah jala itu dengan gigimu yang runcing." Segera saja si gagak dan si tikus berangkat untuk menyelamatkan teman mereka. Dengan gigi runcingnya, si tikus menyobek seluruh jala dan membebaskan si rusa. Sementara itu, si kura-kura lamban juga tiba di tempat. Setelahnya, keempat sahabat itu saling bersambutan dengan gembira. Tiba-tiba, ada suara datang. Si pemburu sedang mendekat. Si gagak terbang cepat dan bertengger di pohon. Si tikus lari ke liangnya, dan si rusa lari pergi karena masih ketakutan. Si kura-kura tertinggal sendirian. Dia berusaha lari tapi tidak bisa cukup cepat untuk lolos dari mata si pemburu. Si pemburu lantas menangkap si kura-kura dan menaruhnya dalam tasnya. Sementara dia berjalan dan berpikir, "Aku akan makan kura-kura hari ini." Si gagak melihat semua itu. Dia melihat segala yang terjadi itu sambil bertengger di pohon. Dia bicara pada teman-temannya. Astaga, apa yang harus kita lakukan?
Kita harus melakukan sesuatu dengan sangat cepat. Si rusa berkata, kita bisa lakukan satu hal, aku akan pura-pura makan rumput. Si pemburu akan melihatku dan mengejarku, meninggalkan tasnya. Lalu tugas selanjutnya adalah untuk si tikus. Si rusa lantas berdiri di jalanan yang dilalui si pemburu dan mulai makan rumput. Melihat si rusa, si pemburu mengejar si rusa dengan busur dan panahnya dan meninggalkan tasnya di tempat. Kali ini si tikus harus berjuang keras, tapi dia menangkap tas itu dengan giginya yang kuat. Ketiganya lantas lari menuju danau dan si pemburu yang kecewa berpikir, setidaknya aku masih punya kura-kuranya, jadi aku bisa makan itu. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Dia menghampiri tasnya dan terkejut karena tasnya itu kosong. Pemburu yang malang, dia pergi dengan tangan kosong. Setelah itu, keempat hewan itu hidup bahagia di dekat danau. Adik-adik, apa yang barusan kita saksikan tadi menceritakan persahabatan 4 sekawan antara burung gagak, kura-kura, rusa, dan tikus. Mereka sangat akrab sekali. Mereka bersukacita bersama, bermain bersama, ngobrol bersama, dan di saat ada teman mereka yang baru mengalami kesusahan atau mendapat musibah, mereka segera menolongnya dan saling membantu karena mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan, harus saling mengasihi. Seperti mengasihi orang tua kita, mengasihi teman, mengasihi saudara, dan terlebih lagi mengasihi Tuhan kita. Karena itu semua adalah perintah Tuhan supaya kita saling mengasihi. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12 tadi, di mana Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Eni mau ajak kalian memuji Tuhan dulu. Yuk dengan semangat kita sama-sama memuji Tuhan ya.
Puji Tuhan, bersyukur sekali kita mendapat kasih dari Tuhan yang luar biasa pagi ini. Nah, sebelum kita sudahi ibadah pagi ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sebab pagi ini kami telah belajar untuk saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, beri kami hati yang penuh kasih sehingga kami bisa mengasihi orang-orang sekitar kami. Berkati orang tua kami, saudara-saudara kami, dan juga orang-orang sekitar kami supaya mereka juga mendapat kasih-Mu. Terima kasih kalau pagi ini Tuhan telah izinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji Engkau. Sebentar kami mau sudahi ibadah pagi ini, kiranya Tuhan berkati kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali, dan Tuhan memberkati. Shalom.